Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Ajar Halik. Kepada yang baru menonton di channel ini saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, terima kasih banyak-banyak guys. Wow. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang pulau Indonesia, pulau terbaru daripada Indonesia. Dia punya tajuk video ini, wah, Indonesia dapat pulau baru 2000 kali lebih luas daripada Sipadan guys. Nah, itu dia punya tajuk. Jadi guys, sebelum itu siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaction video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Oke guys, sebelum itu saya doakan seluruh yang menonton di channel ini semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan guys. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita payah buang masa, jom kita lanjut ke video aja guys. Tetapi orang tidak pernah juga berpikir bahwa tahun 2019 itu pemerintah ini itu justru mendapat tambahan pulau baru. Mantap. Di Aceh Barat sana yang luasnya 2022 kali. Oke guys, sebelum itu jangan lupa juga subscribe jurang punya channel. Hey, halo Indomax Indo Pulau Sipadan Ligitan. Nah, seperti yang kalian tahu, dulu pernah ada dua pulau yang masuk wilayah Indonesia lepas dan menjadi milik negara tetangga kita, negeri jiran Malaysia. Masalah ini pun telah bergulir dari masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pak B.J. Habibie, sampai ke Ibu Megawati. Dan akhirnya pada tahun 2002 kedua pulau yang bernama Pulau Sipadan dan Ligitan ini pun lepas dan masuk ke wilayah Pulau Sipadan, Malaysia. Ligitan ini saya tahu. Nah, lantas bagaimana kisahnya? Akan admin jelaskan di akhir video ya bos. Kali ini kita fokus. Yang akan kita bahas, ternyata ada lagi pulau baru yang pernah didapat Indonesia yang luasnya jauh-jauh lebih luas daripada Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, mewartakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD, mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia sendiri pernah mendapatkan lagi pulau baru di sekitar wilayah Aceh Barat yang bahkan luasnya jauh-jauh lebih luas jika dibandingkan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, yaitu sekitar 2000 kali lebih luas dari dua pulau yang masuk ke wilayah Malaysia tersebut. Wah, mantap juga nih bos. Namun, buset dah, luasnya pun 2000 kali lebih luas daripada Sipadan dan Ligitan. Tapi kok Mimin baru tahu sekarang ya? Apa admin aja yang kurang update nih bos? Kalau kalian gimana? Udah pada tahu belum? Atau malah baru tahu nih gara-gara nonton video admin? Nah, oke, kita lanjut. Pak Mahfud MD pun tak menjelaskan lebih rinci pulau manakah yang dimaksudnya 2000 kali lebih luas daripada Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut. Namun, jika kita tilik dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP pada tahun 2017 lalu, ternyata Indonesia pun secara resmi telah melaporkan sebanyak 2.590 pulau bernama ke PBB, sehingga pulau bernama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau. Nah, pelaporan ini pun dilakukan ke PBB pada sesi ke-11 sidang UNCSGN atau United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, sehingga total pulau di Indonesia yang telah bernama bertambah menjadi 16.056 pulau. Jumlah ini pun merupakan penambahan dari 13.466 pulau sebelumnya yang telah didaftarkan pada sesi ke-10 sidang UNCSGN di tahun 2012. Dan kedepannya lagi, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama ini pun masih bisa bertambah lagi bos. Dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah divalidasi dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya. Wah, ternyata masih ada pulau-pulau lagi di Indonesia yang belum diverifikasi nih bos. Artinya pulau tak bernama atau bahkan pulau tak bertuan. Karena apabila pulau-pulau ini tak jelas atau bahkan tak didaftarkan menjadi hak milik, bisa-bisa pulau-pulau baru ini pun dicaplok oleh negara lain. Nah, jadi berapakah jumlah pulau di Indonesia sampai saat ini? Oke, mengacu pada data Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Atwil Kemendagri, jumlah pulau yang dinyatakan valid setelah ditelaah adalah sebanyak 17.162 pulau per April tahun 2020 dan menyisakan sebanyak 229 pulau yang masih akan ditelaah. Lantas apakah pulau ini akan terus bertambah dan bertambah terus ya bos?
Nah, dikutip dari salah satu sumber berita berikut, yaitu BBC News, jumlah pulau di Indonesia yang tercatat pun akan mengalami perubahan seiring waktu, bos. Pada bulan Agustus tahun 2009 lalu, jumlah pulau pun berkurang menjadi 17.480 pulau. Sementara pada Agustus tahun 2012, jumlah pulau Indonesia yang terdaftar di PBB pun terus menurun menjadi 13.466 pulau. Wah, kok bisa pulau berkurang ya, bos? Apa dijual, apa tenggelam, atau direbut bajak laut nih? Nah, KKP pun menyatakan bahwa perubahan jumlah pulau itu karena proses alam akibat abrasi dan naiknya permukaan air laut. Alhasil, sejumlah pulau pun tenggelam. Namun pulau-pulau baru pun juga bermunculan. Itu karena naiknya permukaan tanah yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi. Nah, begitulah sedikit gambaran mengapa pulau-pulau di Indonesia bisa bertambah terus atau bahkan malah bisa berkurang, bos. Ada banyak faktor. Bukan berarti pulau berkurang itu karena jatuh ke tangan negara lain terus, atau bukan berarti karena mereka melepaskan diri dari Indonesia, melainkan juga ada karena faktor alam, faktor eksplorasi lautan, administrasi terkait pendaftaran pulau ke PBB, dan lain-lain. Jadi jangan kaget, misalnya tahun 2050 ditemukan pulau baru dengan model manusia baru. Mungkin yang selama ini belum sempat terjamah atau tereksplorasi, bos. Lanjut, lantas bagaimanakah kisah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia ini? Wah, agak panjang nih. Admin bahas poin-poin intinya aja ya, bos. Dikutip dari Sindo News, sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan luas 50.000 meter persegi dan Pulau Ligitan dengan luas 18.000 meter persegi. Masalah ini pun mencuat pada tahun 1967. Sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke ICJ kemudian pun melunak, bos. Perlu kalian ketahui bahwa ICJ sendiri adalah International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan ini pun dibawa ke ICJ. Selanjutnya, pada hari Selasa, 17 Desember tahun 2002, ICJ pun mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan hasilnya, dalam voting lembaga itu, Malaysia pun dimenangkan oleh 16 hakim. Sementara, hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 orangnya merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional. Sementara, satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia pun sebenarnya karena berdasarkan pertimbangan effectivity, yaitu dilihat dari pemerintah Inggris yang telah melakukan tindakan administratif secara nyata di pulau tersebut berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak tahun 1960-an. Nah, mengapa kok jadi pemerintah Inggris? Ya karena yang membentuk negara Malaysia sendiri adalah negara Inggris, bos. Dan menurut mereka, jauh sebelum Indonesia berevolusi menjadi Republik Indonesia, Inggris pun telah melakukan tindakan-tindakan nyata di pulau tersebut. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan... Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok Pulau Talbaru Indonesia. Macam mana dia punya kecantikan, macam mana dia punya keluasan. Wow. Jadi guys, yang antara dua pulau tuh, Pulau Ligitan dengan Sipadan, dia dekat dengan Sampurna. Sekarang saya berada di Sampurna. Saya selalu pergi Pulau Sipadan, guys, tengok. Jadi siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaksi video seterusnya. Sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Jumpa video seterusnya, bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.